Irak membawa sejumlah pemain debutan untuk menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Irak Yesus Casas memanggil 6 pemain yang belum pernah berseragam tim nasional. Dari 7 debutan itu, 3 diantaranya merupakan penjaga gawang, yaitu Hussein Hassan, Ali Kadim, dan Kamil Saad. Adapun debutan lainnya ialah Marco Farak, Muhammad Al-Ta'ai, Akam Hashim, dan Ahmed Manzi. Pemanggilan pemain debutan ini karena Yesus Casas tak bisa menyertakan sejumlah pemain kuncinya. Selain itu, nasib Irak juga aman karena mereka sudah dipastikan lulus ke fase berikutnya. Meski masih menyisakan 2 laga di grup F, yakni melawan Indonesia dan Vietnam, Irak sudah menyegel tempat di babak ketiga karena memuncaki klasemen dengan nilai sempurna, 12. Keputusan Casas memanggil pemain minim pengalaman sejatinya cukup menguntungkan timnas Indonesia. Artinya, Irak tidak hadir dengan kekuatan penuh dalam lawatannya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia bisa memanfaatkan itu untuk merebut kemenangan demi lulus ke fase berikutnya. Skuad Garuda, yang kini duduk di peringkat kedua grup F, dengan 7 poin hanya butuh 1 kemenangan untuk melaju ke babak ketiga. Dilansir dari jpnn.com. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan alasan laga Timnas Indonesia versus Irak dimajukan sore hari. Dikatakan Sumarji, digesernya pertandingan melawan Irak menjadi sore hari itu salah satunya karena permintaan Shin Tae-yong. Diketahui, jadwal laga Timnas Indonesia versus Irak, dalam lanjutan putaran kedua grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami perubahan. Laga Timnas Indonesia versus Irak yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 dimajukan menjadi sore hari. Adapun kick-off pertandingan akan dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepastian perubahan jadwal tersebut itu diumumkan PSSI lewat unggahan Instagram Timnas Indonesia, berbarengan dengan rilis daftar pemain, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 kemarin. Sebelumnya, perubahan pertandingan melawan Irak itu juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji. Kick-off Timnas Indonesia vs Irak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau yang lawan Filipina belum fix, kemungkinan jam 19.30, kata Sumarji saat dihubungi Tribun News, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024. Jadwal tersebut tentu mengalami perubahan dari sebelumnya. Sebab, sebelumnya duel Timnas Indonesia versus Irak dijadwalkan bakal digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu juga tertera di laman resmi FIFA. Namun saat ditanya alasan pasti, terkait perubahan jadwal tersebut Sumarji belum tahu. Satu hal yang pasti, perubahan jadwal pertandingan melawan Irak ini, karena permintaan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sebenarnya tidak ada alasan pasti, kata Sumarji dikutip dari Bola Sport, Minggu tanggal 19 Mei tahun 2024. Hanya saja ini sesuai permintaan Shin Tae-yong, tambahnya. Sebelum melawan Irak, Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni pertandingan uji coba melawan Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Pertandingan tersebut merupakan dalam bentuk persiapan skuad Garuda sebelum berlaga di 2 laga pamungkas grup B, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi meraih hasil maksimal di 2 laga tersebut, skuad Timnas Indonesia bakal dikumpulkan untuk menjalani pemusatan latihan (TC) pada tanggal 27 Mei tahun 2024 di Jakarta. Nanti pemain dikumpulkan pada tanggal 27 Mei malam, terus paginya tanggal 28 baru mulai training camp, jelas Sumarji saat dihubungi Tribun News, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Sumarji pun berharap semua pemain Timnas Indonesia dapat tepat waktu untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Agar Timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal saat uji coba dan pertandingan melawan Irak dan Filipina. Kita berharap para pemain bisa datang tepat waktu, kata Sumarji. Semoga semua pemain termasuk yang abroad luar negeri tanggal 28 itu sudah datang semuanya, sambungnya. Saat ini, Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain Timnas Indonesia untuk menghadapi serangkaian pertandingan tersebut. Dari 22 pemain Timnas Indonesia, sebanyak 13 pemain abroad Garuda yang dipanggil Shin Tae-yong. Adapun 13 pemain abroad Timnas Indonesia yang dipanggil Shin Tae-yong diantaranya, Jordi Amat, Justin Hubner, Jay Izes,
Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Nathan Chuaon, Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Sedangkan, 9 nama lainnya diisi oleh pemain-pemain yang berkarir di Liga 1. Pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong, ini pun bisa dibilang sebagai komposisi terkuat timnas Indonesia saat ini. Meski begitu, ada kejutan dari pemanggilan pemain timnas kali ini. Yakni dengan menghilangnya sosok Elkan Bagot, dari daftar pilihan Shin Tae-yong. Bek jangkung itu memang cukup lama menghilang dari skuad timnas Indonesia. Pada Piala Asia U23 2024 lalu, Elkan Bagot juga absen membela Garuda karena tak mendapatkan izin dari klubnya. Sedangkan, saat akan dipanggil ke laga playoff Olimpiade 2024 lalu, Elkan juga masih belum dapat tampil. Namun kini, menghilangnya Elkan Bagot di timnas Indonesia tentu menjadi tanda tanya. Apalagi, ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan agenda FIFA, yang mana sang pemain wajib bergabung dengan tim nasional. Meski begitu, Shin Tae-yong tentu memiliki pertimbangan tersendiri dengan tidak memanggil bek Ipswich Town tersebut. Daftar 22 pemain timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Kiper 1. Adi Satrio PSIS Semarang. 2. Hernando Ari Sutaryadi Persebaya. Bek 3. Jordi Amat Johor Darul Tazim. 4. Justin Hubner Cerezo Osaka. 5. Rizky Ridho Persija. 6. Muhammad Ferrari Persija. 7. Izes Venezia. Sayap. 8. Pratama Arhan Suwon FC. 9. Sain Patinama KAS Upan. 10. Sandy Walsh KV Mechelen. 11. Yance Sayuri PSM Makassar. 12. Yakob Sayuri PSM Makassar. 13. Asnawi Mangkualam Port FC. 14. Nathan Chuaon Heerenveen. Gelandang. 15. Tom Haye Heerenveen. 16. Ricky Kambuaya Dewa United. 17. Ivar Jenner FC Utrecht. 18. Marcelino Ferdinand KMSK Deinze. Penyerang. 19. Dimas Derajat Persikabo. 20. Ragnar Oratmangun Fortuna Sittard. 21. Egy Maulana Fikri Dewa United. 22. Rafael Struijk ADO Den Haag. Dilansir dari tribunnews.com.